Alhamdulillah bertemu kembali lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas mengenai dimensi 3 atau bangun ruang. Kalau kalian ingat, salah satu contoh dimensi 3 adalah kubus. Kenapa kubus disebut sebagai dimensi 3 atau bangun ruang? Karena kubus itu mempunyai ukuran panjang, luas, dan volume. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Selanjutnya, kita akan mulai membahas dari yang terkecil, mulai dari titik. Apa itu titik? Titik itu tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat dinyatakan dengan tanda noktah. Itu yang seperti ini ya, noktah. Nah, nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital. Terus, titik juga tidak mempunyai ukuran, baik panjang, luas, dan volume, sehingga titik tidak mempunyai dimensi. Jelas ya? Nah, contoh dalam kubus A, B, C, D, E, F, G, H, tentukan titik-titiknya. Jadi berikan ada berapa titik dari kubus tersebut. Nah, dari kubus ini ada 8 titik. Yang mana saja titiknya? Yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kalau kita tulis titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Itu jelas ya. Terus selanjutnya, setelah titik ada yang namanya garis. Garis itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang, tapi tidak mempunyai luas dan volume, sehingga garis ini disebut sebagai dimensi 1. Nah, kalau dalam kubus A, B, C, D, F, G, H, kita misal coba tentukan mana contoh garis dari kubus A, B, C, D, F, G, H. Yang pertama, kita bisa tulis garis ini, titik A digabung dengan titik B menjadi garis AB. Lalu, titik C digabung dengan titik G, ini disebut garis CG. Lalu, titik B dihubungkan dengan titik G. Nah, ini disebut garis BG ya. Dan garis BG ini disebut sebagai diagonal sisi. Kenapa disebut diagonal sisi? Coba. Karena garis BG ini memotong bidang menjadi 2 bagian sama besar. Pada bidang apa? Bidang B, C, G, F. Selanjutnya, ada titik A kita sambungkan dengan titik G. Nah, ini ya. Disebutnya garis AG. Nah, kalau garis AG itu apa? Garis AG itu biasa disebut sebagai diagonal ruang. Ya, karena membelah bidang yang berbeda. Gitu. Jelas ya? Selanjutnya akan membahas mengenai bidang. Bidang merupakan titik-titik yang mempunyai ukuran luas dan panjang, sehingga bidang itu disebut sebagai dimensi 2. Nah, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di sini terdiri dari berapa bidang? Ada 6 bidang. Bidang apa saja? Yang pertama ada bidang A, B, C, D. Yang kedua ada bidang E, F, G, H. Lalu selanjutnya ada bidang A, B, F, E. Lalu bidang D, C, G, H. Selanjutnya ada bidang B, C, G, F. Dan bidang A, D, H, E. Lalu apakah B, D, G ini disebut bidang? Tentu saja ini disebut juga bidang BDG. Itu ya, jelas. Bidang. Lalu setelah ini kita akan membahas mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Sama kedudukan titik dan garis, lalu titik dan bidang, 2 buah garis, kedudukan garis dan bidang, dan kedudukan 2 buah bidang. Lanjut ya. Yang pertama,
kita akan membahas mengenai kedudukan titik dan garis. Kedudukan titik dan garis ini ada dua, ada yang terletak pada garis, ada yang di luar garis. Kalau contoh yang terletak ini, misal titik B terletak pada garis AB ya, jelas. Terus ini, lalu selanjutnya contoh yang kedua, titik P terletak pada garis CG. Nah, kalau Q terletak pada garis AB. Nah, kalau contoh yang di luar garis yang kayak gimana? Contoh seperti ini. Titik C ya. Titik C di luar garis AD. Betul nggak? Atau titik C juga berada di luar garis BF. Bisa. Gitu. Jelas ya. Kalau yang terletak berarti ada pada garis tersebut, kalau yang di luar berarti tidak ada pada garis tersebut. Nah, selanjutnya membahas mengenai kedudukan titik dan bidang. Nah, kedudukan titik dan bidang juga sama. Ada yang terletak pada bidang, ada yang di luar bidang. Contoh yang terletak pada bidang. Nah, ini titik B terletak pada bidang A, B, C, D. Ya, titik B pada bidang A, B, C, D. Ada lagi contoh lain? Ada. Nah, titik P ini, titik P berada pada bidang apa? DC, DC, GH. Nah, kalau yang contoh di luar bidang seperti apa? Contoh, titik C berada di luar bidang ADHE. ADHE ya, ini C-nya sini, ADHE-nya di sini, sebelah sini. Lalu contoh yang lain boleh. Nah, ini titik P berada di luar bidang B, D, G. Jelas ya, yang BDG ini yang kuning, titik P-nya ada di sini, berarti berada di luar bidang. Selanjutnya ada, kita akan membahas mengenai kedudukan dua buah garis. Nah, kedudukan dua buah garis yang pertama ada yang saling berhimpit. Saling berhimpit itu dikatakan saling berhimpit jika terletak pada satu garis lurus sehingga terlihat sebagai garis lurus saja. Contoh, garis AB dan AB ya terlihatnya satu garis lurus aja. Atau garis AB dan BQ sama, ini juga satu garis lurus seperti ini ya. Lalu yang kedua ada yang saling sejajar. Saling sejajar ini seperti ini, garis AB dengan garis DC. Ini jika kalian tarik garis sepanjang apapun, insya Allah keduanya tidak akan bertemu sejajar. Yang namanya sejajar itu tidak akan mempunyai titik perpotongan atau pertemuan. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, garis EH dengan FG ini sejajar namanya ya. Selanjutnya ada yang saling berpotongan. Nah, kalau saling berpotongan ini pasti yang namanya saling berpotongan itu contoh garis AB dengan garis BC pasti mempunyai titik persekutuan dan terletak pada bidang yang sama ya. Perlu kalian garis bawahi yang namanya saling berpotongan itu biasanya terletak pada bidang yang sama, garis AB dengan BC. Terus seperti ini, garis EG dengan AP. Nah, EG dan AP emang bidangnya apa yang sama? Bidang EGPA. Ya. Terus yang terakhir ada yang disebut garis saling bersilangan. Nah, kalau saling bersilangan ini di pertama cirinya itu tidak terletak pada satu bidang. Jadi berbeda bidang. Yang kedua, keduanya tidak mungkin mempunyai titik persekutuan. Jadi tidak mungkin mempunyai titik potong. Gitu. Contoh, garis BC yang ini, garis BC dengan DH. Kan ini bidangnya beda ya. Nah, bidangnya beda dan tidak mungkin mempunyai perpotongan. Titik perpotongan disebut saling bersilangan. Atau garis AP ini, garis AP dengan BG. Nah, ya, sama, tidak mempunyai titik persekutuan. Gitu ya. Oh ya, yang perlu diingat saling sejajar ini ya, simbolnya seperti ini. Itu simbol saling sejajar. Selanjutnya ada, kita akan membahas mengenai kedudukan garis dan bidang. Nah, kedudukan garis dan bidang itu pertama ada yang terletak pada bidang. Contoh,
garis BC terletak pada bidang ABCD. Jelas ya. Yang kedua, garis AG ini AG terletak pada bidang ACGE ya. Jelas. Terus ada garis yang sejajar dengan bidang. Contoh, garis BC, kita lihat dulu garis yang sejajar mana? Ini ya, AD. Berarti AD itu terletak pada bidang ADHE. Nah, terus garis EF. Nah, garis EF ini sejajar dengan bidang ini, ABCD. Atau ini, garis DCGH. Selanjutnya ada garis yang memotong atau menembus bidang. Contoh, garis AB memotong bidang BCGF. Ingat, kalau memotong harus ada pada satu bidang yang sama ya. Terus yang kedua, garis CE ya, garis CE memotong bidang BDG. Ya, jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Selanjutnya kedudukan dua buah bidang. Yang pertama, saling berhimpit, berarti berada pada bidang yang sama ya. ABCD, nah ini saling berhimpit dengan bidang ABD. Atau bidang ABD berhimpit dengan bidang BCD. Tuh, jelas ya? Yang kedua, saling sejajar, berarti ini bidang BCGF ya, BCGF ini sejajar dengan bidang ADHE. Atau bidang BDG sejajar dengan bidang AFH ya, sejajar. Nah, kalau yang saling berpotongan, contoh bidang ABFE sejajar ya, bidang ABFE sejajar dengan saling berpotongan dengan bidang BCGF. Yang kedua, bidang ACGE ini saling berpotongan dengan bidang BDG. Tuh, bayang ya? Mudah-mudahan terbayangkan. Oke, selanjutnya yang terakhir. Mudah-mudahan dipahami. Jika ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan di dalam grup kelas. Nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.